Hai sobat cinta mobil semua, selamat datang di Tanto. Di episode kali ini kita akan review mobil legendaris. Mobilnya seperti apa nanti bakalan kelihatan sendiri. Jadi mobil ini sangat legendaris di Indonesia dan untuk variannya sangat banyak sekali. Ada mesin diesel dan juga mesin bensin. Dan untuk varian sendiri ada SX, LSX, LGX, SSX, banyak banget. Nah, ini seperti ini. Mobil yang kita review kali ini adalah Kijang SX tahun 2000. Ini masih varian bensin dan seperti ini. Namun sebelum kita mulai videonya, kalian subscribe, silahkan subscribe, like, share, subscribe, dan komen juga teman. Stay tune. Oke, seperti biasa mari kita lihat untuk bagian luarnya dulu atau di bagian eksterior di tampak depan. Nah, untuk tampak depan ini terlihat sangat mencolok banget. Jadi kalau yang Kijang kapsul atau bisa disebut kisul Kijang kapsul ini terlihat lebih manis teman-teman. Untuk grillnya dia terlihat lebih gagah dan untuk headlamp ini sudah kristal multi reflektor dan untuk fog lamp dia ada di sebelah sini tapi udah di scroll hitam jadi terlihat lebih ganteng banget. Dan untuk lampu sein dia masih berada di samping dan juga untuk lampu kotanya ya teman-teman. Untuk tampak depan ya mobil ini terlihat lebih elegan dan tentunya sangat gagah daripada generasi yang sebelumnya ya teman-teman. Oh ya, jadi Kijang kapsul itu mengalami 3 kali facelift. Jadi untuk yang ini tahun 2000 ini udah mengalami pre-facelift. Kalau yang tahun 2002 itu sampai 2004 dia melakukan facelift lagi teman-teman. Nah, untuk di tampak bagian samping ini yang sangat mencolok dari mobil ini karena ini udah nggak standar lagi ya. Jadi mobil ini sudah dimodifikasi dengan semi off-road teman-teman. Jadi ini untuk body liftnya. Jadi body lift itu untuk menaikkan rangka bodi dari sasis itu ini setinggi 15 cm. Jadi seperti yang kalian lihat mobilnya jadi terlihat lebih gahar, sangar dan laki banget gitulah pokoknya. Oke, mari kita beranjak ke bagian kaki-kaki. Jadi untuk kaki-kakinya sendiri, mobil ini kalau ini udah nggak standarnya lagi, ini pakai velgnya Panther Miyabi. Dan untuk lebarnya ini 7 dan memakai ban GT Radial Safiro Ring 15 teman-teman. Jadi ya masuk banget sih. Jadi konsepnya itu memang semi off-road ya, pas banget seperti ini. Dan di sini juga udah di custom footstep juga. Jadi emang laki banget sih, mobil laki teman-teman. Untuk spion, nah untuk yang seri SX yang ini memang sih bisa dibilang agak pelit. Jadi untuk seri yang paling bawah ini belum electric mirror ataupun retract. Berbeda lagi dengan yang LGX itu sudah bisa untuk electric mirror teman-teman. Jadi sudah bisa diatur dari dalam. Nah, lalu untuk di bagian atasnya ini juga sudah di custom juga. Ini terlihat ya lebih gahar lah. Masuk banget dengan konsep semi off-roadnya tadi. Jadi pol banget. Dan untuk kaki-kakinya ini yang belakang kuat banget. Jadi modelnya juga bukan yang perkeong gitu ya. Untuk sistem pengereman kalau yang belakang ini memang masih tromol, tapi yang depan dia sudah cakram teman-teman. Pol.
Mari kita lihat di bagian belakang. Oke, untuk tampak belakangnya mobil ini, oh ya, jadi ini yang tipe short ya, jadi bukan yang panjang atau long gitu, ini short, jadinya pas banget untuk dimodifikasi dengan konsep semi off-road. Dia tidak terlalu panjang teman-teman. Dan di bagian belakang yang paling mencolok ini, ya ini ditambahin variasi sih, punya Avanza Veloz, dan untuk bentuk lampunya masih memanjang tapi ke bawah gitu, ada stop lamp, lampu mundur, dan lampu sen. Untuk yang tipe SX ini belum ada wipernya, itu hanya ada di yang varian LGX dan yang di atasnya lagi. Mobil ini sayangnya sih masih pelit ya, untuk fitur-fitur dari eksterior maupun interior masih pelit sayangnya. Ini untuk spoiler juga, untuk aslinya dia nggak ada, jadi ini aftermarketnya aja. Dan di belakang juga sudah diberi tambahan bempernya juga biar lebih aman lah. Untuk knalpot ini sudah di custom juga teman-teman, jadi apol banget sih. Oke, mungkin itu untuk di bagian eksteriornya, keseluruhan depan, belakang, dan samping. Mari kita lihat di bagian bagasinya, dan nanti kita lihat di bagian interiornya teman-teman. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam mobil ini, dan kesan pertama, wow, tinggi banget teman-teman. Jadi ya enak sih sebenarnya. Jadi kita lebih luas dan pandangan kita itu jadi lebih banyak teman-teman. Jadi pol banget sih. Tapi sayangnya untuk yang varian SX ini, untuk dashboardnya dia masih ya, mobil ini termasuk pelit sih teman-teman. Udah tahun 2000 tapi untuk dashboardnya sendiri ini plastik, dan untuk fitur-fitur multimedia ini sangat-sangat bisa dibilang kurang ya teman-teman. Dan mobil ini belum double blower, jadi masih single blower untuk AC-nya, dan untuk pengaturan AC dia masih digeser-geser ini, fan-nya juga digeser. Kalau untuk setirnya ini palang 2, dan kayaknya nggak bisa detail steering apalagi teleskopik teman-teman. Dan juga untuk tahun 2000 yang seri SX ini masih model engkol teman-teman, masih model engkol, jadi belum power window, dan untuk kancing pintunya masih mengkotak. Ya intinya masih terkesan mobil 80-an lah kalau untuk interior, tapi ya yang penting fungsional teman-teman. Untuk tuas persnelingnya dia memanjang, masih sama seperti kijang kotak. Dan untuk armrest ini nggak ada ya. Ini ada laci-laci penyimpanan, untuk cup holder dan konsol box ini nggak ada. Di sini hanya ada asbak, ya, dan ada lekternya juga. Tapi ini sebenarnya masih ada lagi sih, tapi udah ditrondolin sama ownernya. Lalu di sini ada laci penyimpanan tertutup. Ya oke. Tapi walaupun dengan kekurangan seperti ini, mobil ini masih sangat-sangat banyak sekali terlihat di jalanan teman-teman. Entah itu yang varian SX, LSX, SSX, LGX, ataupun yang lebih tinggi itu ada kijang Krista juga. Pokoknya kijang kapsul itu masih banyak banget seliwer-seliwer di jalanan teman-teman. Itu menandakan apa? Bahwa jadi kalau kijang kapsul itu tentunya masih sangat-sangat banyak peminatnya. Jadi pol banget sih, nggak bisa dipungkiri mobil legendaris ini masih sangat-sangat melekat di masyarakat Indonesia. Ya mungkin itu untuk bagian depan. Nah, dan untuk jok baris kedua ini, untuk headroom dan legroom itu masih banyak tersisa. Tapi kembali lagi untuk fitur kacanya juga masih model engkol ya teman-teman. Dan untuk ini mobil bisa muat banyak. Nah itu kelebihannya lagi, Kijang terkenal dengan space-nya yang lapang banget. Jadi bisa untuk mengangkut
7 atau 8 orang mudik tamasya bersama keluarga itu akan fun banget sih. Dan untuk space bagasinya tentunya besar, panjang ya kan. Tapi sayangnya mobil ini belum double blower, dan untuk fitur eksterior maupun interior masih pelit, masih kurang teman-teman. Oke, mungkin itu untuk detail bagian dalamnya, dan mari kita lihat untuk bagian mesinnya teman-teman. Nah oke, untuk bagian mesinnya ini terlihat simple banget ya teman-teman. Jadi ini masih karbu, belum injeksi atau EV, dan mesinnya simple banget. Jadi mobil ini ya berpenggerak roda belakang, jadinya pol banget. Lalu untuk konsumsi bahan bakar mobil ini ya memang itu menjadi salah satu keluhan bagi pemilik mobil Kijang teman-teman. Mobil ini bisa dibilang relatif boros sih, apalagi kalau yang double blower itu akan semakin boros lagi karena bekerja lebih untuk mesinnya. Dan untuk mobil ini sendiri ya simple, tadi mesinnya simple, dan untuk perawatannya sangat mudah. Itu menjadi kelebihannya. Onderdilnya atau spare partnya melimpah banyak sekali di pelosok-pelosok seluruh Indonesia teman-teman. Jadi mobil ini benar-benar melegenda banget. Dan untuk kelebihan selanjutnya, mobil ini dengan harga yang tidak terlalu terjun bebas. Jadi untuk kisaran harga itu Kijang Kapsul bisa 50 sampai 100 juta tergantung kondisi dan juga variannya teman-teman. Dan mobil ini juga ada yang varian diesel, tapi untuk yang SX itu hanya bermesin bensin. Kalau untuk bermesin diesel itu ada LGX dan Krista dan apa saya lupa, pokoknya ada yang diesel teman-teman. Nah, kenapa mobil itu ada yang bermesin diesel itu karena pada waktu itu ingin berkompetisi dengan Isuzu Panther. Jadi untuk Panther itu kan terkenal dengan mesin dieselnya, dan ini adalah pesaing atau kompetitor terkuat dari Panther itu. Jadi Kijang mengeluarkan varian mesin diesel teman-teman. Untuk yang mesin diesel itu lebih irit sih dibandingkan yang bensin. Mungkin ini kalau di dalam kota bisa 1:7 atau 8 dalam kota. Ya seperti itu sih kurang lebihnya. Nah, dan untuk kelemahnya sendiri dari mobil ini sebagai referensi aja kalau kalian ingin membeli mobil legendaris ini. Untuk kelemahnya sendiri satu yaitu untuk fitur eksterior dan interior terbilang sangat minim untuk yang seri SX ya teman-teman. Tapi kalau kalian ingin yang membeli LGX atau Krista atau LSX itu udah beda cerita lagi, beda harga dan beda fitur ya, lebih tinggi pokoknya. Dan untuk kelemahan selanjutnya, jadi mobil ini boros, dan untuk karet-karet bodinya itu karena termakan usia ya, mobil ini sudah hampir 20 tahunan ya, jadi udah ada yang ketas. Tapi kalau itu sih bisa kita maklumi ya, karena mobil ini sudah berusia. Dan mobil ini suaranya agak kasar teman-teman, jadi masuk sampai ke dalam kabin, jadi agak mengganggu kenyamanan driver ataupun penumpang lainnya. Itu mungkin sedikit kelebihan dan kelemahannya untuk bagi kalian yang ingin membeli mobil ini. Dan kesimpulannya, mobil ini ya masih pol banget sih. Jadi kalau digunain di tahun-tahun saat ini ya nggak usah banyak ngomong lagi, kalian pasti di jalan pasti akan melihat Kijang Kapsul ataupun Kijang sebagainya. Intinya mobil ini masih pol dan masih sangat worth it digunain di tahun sekarang. Ya memang ciri khas sebuah produk seperti itu ya. Jadi kalau mobil ya contohnya Kijang lah, Kijang dari Kijang Kota, Kijang Kapsul naik sampai ke Kijang Innova, karena sudah terlalu mahal harganya, keluar lagi anaknya Avanza naik ke Veloz, ke lebih tinggi, keluar anaknya Calea, dan entah nanti anaknya Calea ada apa lagi. Ya memang sebuah produk seperti itu sih. Jadi ya pilihan. Tapi menurut saya mobil ini pol banget dengan modifikasi seperti ini, semi off-road. Dan ini walaupun semi off-road, tapi kalau dipakai bersama keluarga itu kenyamanannya nggak hilang teman-teman, karena bannya masih menggunakan GT radial yang tidak terlalu besar. Jadi ya masih nyaman sih untuk suspensinya. Oke, mungkin itu sekilas untuk detail spesifikasi mobil legendaris kita yang satu ini. Ini bener-bener legend banget Toyota teman-teman. Nah,
mungkin cukup sekian review di episode kita kali ini. Bagi kalian yang belum subscribe, saya ingat kembali untuk mendukung channel kita ini, channel kita yang masih kecil ini, agar bisa berguna, bermanfaat bagi banyak orang. Tekan tombol subscribe, like, share, dan tombol loncengnya, dan jangan lupa untuk komen ya teman-teman. Sampai jumpa di video kita berikutnya, dan salam tanpa batas.